pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Pencatatannya menjadi penting agar kekayaan intelektual komunal kita tidak diklaim oleh negara lain. Kita memiliki bukti yuridis bila terjadi sengketa dengan negara lain. Dari 50.000 itu kurang lebih separuhnya itu yang menunggak. Ya, alhamdulillah pemerintah daerah di wilayah kita membantu. Selamat pagi, dari Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk melindungi kekayaan intelektual komunal. BPJS Kesehatan Bau-Bau sebut masih ada 25.000 peserta sektor PBPU menunggak iuran. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini, Rabu 29 Juni 2022 bersama saya Rizka Harlina. Sebelum kami sampaikan informasi pertama, berikut kami update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Ini berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Selasa sore 28 Juni 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.167 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.084.063 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 1.170 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.912.025 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 2 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.728 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk melindungi kekayaan intelektual komunal dari klaim negara lain. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Pencatatannya menjadi penting agar kekayaan intelektual komunal kita tidak diklaim oleh negara lain. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU untuk melindungi kekayaan intelektual komunal. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra Sylvester Sililaba di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau pada Selasa 28 Juni 2022. Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra Sylvester Sililaba dalam sambutannya mengatakan perlindungan kekayaan intelektual komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis perlu dilakukan agar tidak diklaim oleh negara lain. Ia pun meyakini Kota Bau-Bau dan daerah di sekitarnya sebagai bagian dari Kesultanan Buton di masa lalu tentu memiliki banyak kekayaan intelektual komunal yang harus dilindungi. Karena itu pihaknya mengajak Pemkot Bau-Bau dan daerah sekitarnya terus melakukan pendataan kekayaan intelektual komunal dan menyampaikannya kepada Kemenkumham untuk dicatatkan di Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal. Pencatatannya menjadi penting agar kekayaan intelektual komunal kita tidak diklaim oleh negara lain. Kita memiliki bukti yuridis bila terjadi sengketa dengan negara lain dan sekaligus bisa mendapatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan oleh pihak lain. Saat ini, kata Sylvester, berdasarkan catatan Kanwil Kemenkumham Sultra sedang berproses permohonan pencatatan 17 ekspresi budaya dari Pemkot Bau-Bau, Pemkap Buton, dan Buton Selatan. Dari 17 ekspresi budaya itu, lanjut Sylvester, 2 diantaranya yakni ekspresi budaya tradisional Tandaki dan Pedol-Dole dari Kabupaten Buton sudah disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham.
Sementara itu di tempat yang sama, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse mengatakan pencatatan kekayaan intelektual komunal ini juga menjadi penting sebagai upaya pelestarian. Karena kekayaan intelektual komunal ini beririsan dengan warisan budaya tak benda. Ya, banyak sekali warisan budaya tak benda itu yang perlu dikukuhkan dengan pengakuan hak komunalnya. Karena jangan sampai warisan nenek moyang kita ini kemudian dimanfaatkan secara ekonomi oleh kelompok tertentu, oleh orang tertentu. Karena itu pihaknya berharap melalui kerjasama ini Kanwil Kemenkumham Sultra bisa memberikan bimbingan teknis kepada Pemkot Bau-Bau agar bisa mengetahui warisan-warisan budaya tak benda yang bisa diurus untuk dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dikbud Kota Bau-Bau mendata seluruh warisan budaya tak benda yang akan diusulkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat sebagai kekayaan intelektual komunal. Mengenai hal itu, kembali Afriansyah melaporkan. Saat ini kita sudah melakukan inventarisasi, mengklasifikasi ada 30 klasifikasi saat ini semua. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau sedang mendata seluruh warisan budaya tak benda eks Pusat Kesultanan Buton yang akan diusulkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK. Kepala Dikbud Kota Bau-Bau, Laode Aswad mengungkapkan, pendataan warisan budaya dalam bentuk ekspresi budaya tradisional tersebut melibatkan masukan dari semua pemangku kepentingan. Hasilnya, kata Laode Aswad, ada ratusan ekspresi budaya tradisional yang terdata yang dibagi dalam 30 klasifikasi, diantaranya tradisi lisan, sejarah lisan, ritual keagamaan, seni tari, seni musik, seni sastra, busana, dan kuliner. Saat ini kita sudah melakukan inventarisasi, mengklasifikasi ada 30 klasifikasi saat ini sementara untuk ekspresi budaya tradisional ini. Misalnya soal tradisi lisan, cerita tentang Wadiu-diu, antara lain toh. Dari segi sejarah lisan misalnya soal Mia Patamiana. Jadi ada 30 termasuk pesta-pesta adat, kemudian makanan, permainan rakyat, begitu, dan banyak sekali lah ini menjadi tantangan bagi kita. Sejauh ini menurut Aswad, warisan budaya eks Kesultanan Buton masih terjaga dari klaim pihak lain. Meski begitu, pihaknya tidak ingin hal itu terjadi dan untuk mencegahnya, yakni melalui pencatatan KIK. Karena itu, Aswad mengatakan Dikbud Bau-Bau akan secepatnya mengusulkan ekspresi budaya tradisional milik eks Kesultanan Buton agar tercatat sebagai KIK untuk melindungi warisan budaya tersebut dari klaim pihak lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau sebut ada 25.000 peserta sektor PBPBU. Maksud kami, PBPU menunggak iuran. Selengkapnya, Ode Nurliani melaporkan. BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau belum lama ini mensosialisasikan program rehab atau rencana program bertahap. Program ini ditujukan bagi peserta pada segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP yang menunggak lebih dari 3 bulan dan diharapkan melalui program tersebut dapat mendorong upaya BPJS Kesehatan dalam menjaga kesinambungan finansial program JKN KIS. Nyatanya di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau yang menaungi 8 wilayah, terdapat pula peserta menunggak iuran. Penuturan Kepala BPJS Kesehatan Bau-Bau Andri Nur Cahyanto masih ada sekitar 25.000 peserta menunggak. Ia menyebutkan kepesertaan JKN KIS di wilayah kerjanya mencakup 910.000 peserta. Dari jumlah tersebut sekitar 50.000 dari PBPU atau peserta mandiri. PBPU kita ini di kantor cabang Bau-Bau memang tidak banyak. Nah, kami kurang lebih ada 50.000 lah. Dari 50.000 itu kurang lebih separuhnya itu yang menunggak. Tapi ada dari pemerintah. Kebetulan ini alhamdulillah pemerintah daerah di wilayah kita membantu. Salah satunya adalah dengan mengalihkan kepesertaan mereka menjadi peserta namanya PBPU Pemda.
Ini dibiayai oleh Pemda. Beruntung, lanjut Andri, pemerintah daerah membantu pengalian kepesertaan PBPU menunggak menjadi peserta tanggungan pemerintah dengan layanan kelas 3. Kendati kepesertaannya telah dialihkan, tunggakan tetap berjalan dengan status kepesertaan aktif. Sementara itu secara nasional disebutkan Andri, peserta JKN KIS mencakup 220 juta jiwa, 32 juta diantaranya peserta mandiri, dan sekitar 1,4 juta peserta menunggak. Untuk wilayah kerja BPJS Kesehatan Bau-Bau meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Utara, Buton Tengah, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi. Bu Ade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk melindungi kekayaan intelektual komunal. BPJS Kesehatan Bau-Bau sebut masih ada 25.000 peserta sektor PBPU menunggak iuran. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan selamat pagi.